好，不愧是金榜。住手！我意已决。秦南，这名字我怎么从没……各个仙域如今都在招揽飞升。确实很久不见了。南天门背后另有其主吧？Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Peerless Battle Spirit. Mimin baru sadar kalau Tonghua ini sudah mulai berkembang lagi guys. Jadi ya, seminggu 2 episode, dan Mimin baru tahu, sumpah. Jadi ya, untuk kesempatan kali ini, ada 2 episode dijadikan satu video. Tetapi ya, durasinya malah semakin dikit. Satu episodenya aja bisa 4 menitan doang. Jadi sama saja ini mah. Kalau begitu langsung saja ya kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu mereka membahas jika ingin memasuki peninggalan Xiangwu haruslah mendapati perintah Shengxian. Untuk mendapati perintah Shengxian ini mereka haruslah melakukan pertarungan dalam melawan beberapa dewa. Lantas, untuk Xiao Miao Miao tahu betul kalau komandan satu ini tidak diberikan perintah Shengxian oleh Raja Dewa Bersayapnya, yang tak lain adalah Wen Xiao. Sesingkatnya, mereka pun akhirnya tiba di kota terbesar wilayah atas, dan Qinan sungguhlah berterima kasih dengan memberitahu sebetulnya untuk api pelahap jiwa sama sekali tidaklah bisa mengambil nyawa seseorang. Dia hanyalah menakut-nakutinya saja. Setelah mereka pergi dari sana, dirinya tampaklah begitu kesal. Kebetulan dia sudah berada di kota, maka akan memberitahu semua ini kepada tuannya, yaitu Raja Bersayap Emas. Dia yakin kalau Raja Bersayap Emas alias Wan Xiao pasti akanlah menghabisi nyawa dari mereka berdua. Jadi, dia memerintahkan para pasukannya tetaplah berada di sini dan jangan sampai diketahui oleh orang lain. Sementara ya untuk Qinan dan Xiao Miao Miao yang sudah berada di kota, mereka langsunglah berkeliling. Di sana tidak ada yang namanya manusia biasa guys. Mereka semua memiliki kultivasinya masing-masing. Dan ketika berada di alun-alun kota, Xiao Miao Miao terkejut. Di depannya ini ada cermin identifikasi diri yang sama seperti miliknya. Qinan membenarkannya, cuma ya yang di depan ini jauh lebih besar. Lalu salah satu warga di sana berkata, dasar kampungan. Waduh. Lalu ketiga warga ini langsunglah membahas kalau tahun ini Raja Dewa Wenlan bersiap untuklah membagikan 30 perintah Shengxian. Sangat disayangkan ya, untuk perintah Shengxian ini hanya ada 1 kotak saja. Meskipun ketiga dewa terkuat mengerahkan seluruh orang-orangnya, tetap saja perintah Shengxian ini hanya ada 1 dan hanya 1 orang sajalah yang bisa memberikan perintah tersebut, yang tak lain adalah Kaisar Wanita alias Empress Fei Yu. Mereka bertiga yang mendengar Kaisar Wanita langsunglah bertanya, apakah Kaisar Wanita yang mereka maksud adalah seseorang yang berasal dari dunia bawah? Mereka membenarkannya. Bahkan mereka juga berkata hal yang sama, kalau Kaisar Wanita ini lebih kuat dari penguasa dewa. Dan saat ini, dia adalah salah satu orang yang paling dihormati dan kuasanya jauh lebih kuat. Namun, namanya orang kuat dan kuasanya jauh lebih tinggi, biasanya sangatlah sulit untuk bertemu. Mereka bertiga saja berharap besar, kali ini bisa untuklah melihatnya saja itu sudah lebih dari cukup. Qinan bertanya apa yang berada di cermin tersebut dan apa yang sedanglah mereka tontonin. Ternyata ya di dalam cermin tersebut, layaknya sebuah TV, mereka sedanglah menonton pertarungan untuklah mendapati perintah Shengxian. Kebetulan sebentar lagi Eruntuan Xinggu akanlah segera dibuka. Dan orang yang sedang mereka tonton adalah Wan Xiao sebagai Raja Bersayap Emas. Bahkan tidak perlu ditanya, mereka mengagung-agungkan kemampuan dari Wan Xiao. Bisa dikatakan dia adalah jenius terhebat di antara 33 alam dewa. Untuk Qinan sih sebetulnya tidak peduli. Dia datang ke sini hanya untuk bertemu dengan Empress Fei Yu.
Xian Miao tambah kebingungan. Bukankah untuk Raja Bersayap Emas ini telah mempunyai wilayah dewa? Mengapa dia juga haruslah mendapati perintah Shen Xiang? Pria ini memberitahu, tujuan utama Wan Xiao mengikuti perintah Shen Xiang ini untuklah mendapati satu-satunya token yang akan diberikan oleh Kaisar Wanita. Karena ya, hanya mendapati satu, mereka semua akanlah bersaing. Sebab token perintah Shen Xiang yang dikeluarkan oleh Empress Fei Yu itu sudah berbeda daripada yang lain, guys. Alasannya, jika mendapati token tersebut, berarti Kaisar Wanita telah memilihnya. Jadi, maknanya itu berbeda. Ya intinya, mereka cari perhatianlah kepada Empress Fei Yu. Dan Qinan mempertanyakan di mana letak arenanya, karena dia inginlah bertemu dengan Kaisar Wanita. Mendengar itu, mereka menertawakannya, guys. Karena tidak mungkin Kaisar Wanita ditemukan begitu saja. Apalagi ya dengan orang asing seperti mereka berdua. Tetapi jika tetap memaksa, mereka akanlah memberitahu lokasinya. Sementara itu di arena, Wan Xiao mendapati pujian. Dia memang pantas sebagai putra Jin Peng. Karena kemampuannya serta gaya bertarungnya benar-benar begitu sangatlah mirip. Lalu, Wan Xiao bertemu dengan komandannya, guys. Di sini dia diberikan ucapan, tetapi Wan Xiao kebingungan mengapa dia bisa berada di sini. Sehingga Komandan Sayap Emas memberitahunya kalau ada masalah yang telah terjadi. Sedangkan untuk Empress Fei Yu, dia tidak inginlah memberikan token Shen Xiang kepada putra Jin Peng. Karena masih ada seseorang yang pantas untuklah mendapatinya. Tak lain adalah Qinan dan Xian Miao yang sudah berada di sana. Untuk Empress Fei Yu meminta kepada para penjaga untuk membiarkan kedua teman lamanya lewat. Mendengar itu, semuanya pun dibuat terkejut-kejut, guys. Bahkan untuk ketiga orang yang sebelumnya menertawakan juga dibuat tercengang-cengang. Tidak sampai di situ, tanpa adanya alasan apapun, Empress Fei Yu juga memberikan token perintah Shen Xiang Kaisar kepada Qinan, guys. Membuat semua orang terkejut-kejut. Ya, gimana kagak terkejut? Mereka tidak tahu kemampuan dari Qinan tiba-tiba mendapati perintah Shen Xiang yang sangatlah diingin-inginkan oleh orang lain, guys. Meskipun ada yang protes, Empress Fei Yu memberikan alasan utamanya. Dia membentuk perintah Shen Xiang bukanlah untuk melihat kemampuan mereka masing-masing, tetapi untuklah menarik para pemuda berbakat. Dan bukankah untuk Raja Peng, terutama untuk anaknya, telah memiliki 30 perintah Shen Xiang? Mengapa dia haruslah berada di sini? Temannya berkata ya, kalau Raja Peng hanya inginlah berteman dengannya. Halah, bilang aja ingin menikahinya. Untuk Komandan Sayap Emas memberitahu kepada Wan Xiao kalau pria tersebut bernama Qinan dan dia tahu asal-usulnya. Dia berasal dari dunia yang sama dengan Kaisar Wanita. Sedangkan untuk Qinan, dia meminta maaf atas keterlambatannya karena mereka berdua baru saja naik peringkat. Untuk Empress Fei Yu tidaklah mempermasalahkannya. Setidaknya ya, Qinan telah menepati janjinya. Dan Xian Miao memberitahu bukan hanya mereka berdua saja, tetapi untuk teman-temannya juga telah datang. Sayangnya ketika mereka naik ke atas 9 langit, mereka tiba-tiba terpisah. Mendengar itu ya, Empress Fei Yu meminta tidak perlu khawatir. Karena di setiap wilayah dewa, seseorang yang naik peringkat akanlah direkrut. Jadi ya seharusnya keadaan mereka tidak terlalu berbahaya. Meski begitu, Xian Miao tetaplah tidak terima. Mereka ini anggapannya seperti perampok dengan melakukan tindakan paksaan hanya untuklah merekrut seseorang. Empress Fei Yu tidak membenarkan dan tidak menyalahkannya. Dan suatu saat nanti, Xian Miao dan Qinan pasti akanlah mengerti alasan dibalik semua ini. Sebetulnya untuk Qinan sudahlah tahu apa yang akan terjadi. Sebab untuk Raja Dewa memiliki perselisihan dengan Raja Dewa lainnya. Ya, sesuai dengan statusnya, penguasa wilayah tidak mau kalah dengan wilayah lainnya. Tentang masalah perekrutan ini bisa terjadi, semua bermula dari Empress Fei Yu.
Dia awalnya sama sekali tidak direkrut dalam 33 wilayah. Kedatangannya yang berasal dari dunia bawah benar-benar diremehkan guys. Tetapi pencapaian dia kali ini membuat seluruh Raja Dewa sampailah menghormati dirinya. Bahkan tidak ada yang berani untuk menyinggungnya guys. Maka dari itulah peraturannya berubah. Siapapun yang berhasil naik peringkat, mau itu dari dunia bawah, tetaplah mereka rekrut. Jadi intinya, tujuan utama dari merekrut ini untuklah menutup peluang orang-orang yang baru saja naik peringkat dan menjadi Raja Dewa yang baru. Contohnya seperti teman-teman dari Kinan, para Raja Dewa bersaing untuklah merekrut mereka semua guys. Ya takutnya dari antara teman-temannya Kinan ini bisa menjadi Raja Dewa yang baru. Lalu mereka pun kembali membahas tentang pemilik lain di balik gerbang langit selatan. Selama ini, Empress Feiyu telah menyelidikinya. Saat ini, dia bisa memastikan Raja Dewa Nanxi dan gerbang langit selatan begitu sangatlah dekat. Jadi ya, Kinan langsung mengingat nama tersebut. Dan Empress Feiyu meminta maaf. Dia masih belum bisa mencari cara menghidupkan kembali Jiang Bilan. Jadi, Empress Feiyu meminta kepada Kinan prioritas utama mereka saat ini yaitu meningkatkan kekuatan secepat mungkin. Ditambah, mereka haruslah berhati-hati dengan perintah Shenxiang yang dia berikan. Sudah pasti 33 wilayah tidak akanlah suka dengan semua ini. Ya intinya, Kinan menjadi musuh dari mereka semua guys. Untuk Kinan membalas, tidak perlu khawatir. Dia bisa untuklah mengatasinya. Setelah perbincangan yang begitu panjang, ketika Kinan inginlah pergi dari sana, Wan Xiao langsung menghadangnya. Dia sangatlah penasaran bagaimana bisa dia berbicara dengan kaisar wanita, sedangkan untuk beberapa raja dewa saja sangatlah mustahil bisa berbicara dengannya. Ditambah, dia mendapati token perintah Shenxiang secara cuma-cuma. Namun ya, untuk masalah ini, dia akanlah mengkesampingkannya. Namun, dia haruslah meminta maaf atas perbuatannya telah menyerang pasukannya. Kinan membalas, justru pasukannya lah yang telah menyerang dirinya. Dia hanya membela diri. Gara-gara serangannya lah menyebabkan dia dan rekan-rekannya harus terpisah. Tetapi, sikap dari Wan Xiao tidak mau mendengarkan perkataan orang lain guys. Dia menganggap kalau Kinan telah melakukan kesombongan di depannya. Sungguh tidak masuk akal ya. Sehingga dia pun langsunglah menyerangnya guys. Dan kita bersambung untuklah di episode 167. Totalnya 2 episode ya. Mimin kagak tahu nih untuk satu episodenya ditayangkan di hari apa. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 秦南，这名字我怎么从没……各个仙域如今都在招揽飞升。确实很久不见了。南天门背后另有其主吧？